Hello guys, gua Gamers. Gua tahu udah telat buat bahas karena udah banyak pembahasan soal mereka. Tapi sesuai janji di video short kemarin, terlebih karena Wuthering Wave official sudah melakukan live stream membahas update 3.3, gue bakal bahas dua resonator baru yang nantinya hadir di patch 3.3, yaitu Momi dan Dede Gemes. Maksudnya Yuki dan Denia. Fokus gue bukan kit atau build-nya ya, tapi lebih ke apakah worth it buat 3 gacha player baru. So, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari yang bakal hadir lebih dulu, yaitu Yuki di fase pertama. Hadir sebagai resonator atribut Glacio, dan weaponnya adalah sword. Bedanya sword sama broadblade itu nggak sama. Sama-sama pedang sih, cuman yang satu lebih gede, yang satu kecil. Menurutku, Yuki ini salah satu resonator baru yang cukup unik. Desain visualnya mewah banget. Miko Jepang dengan rambut perak. Dia bakal punya transformasi ketika menggunakan Resonance Liberation. Mirip sama Kartetia pas Liberation bertransformasi ke Flordaris. Desain animasinya bakal ngasih efek kayak es, salju, dan bunga sakura. Kimononya bakal berubah warna ke warna ungu dan putih. Emang Kuro ini sengaja ngasih surprise ke player-playernya. Apalagi bertepatan dengan anniversary mereka yang kedua kan. Soal mekanik, dari yang dikabarkan, dia bakal punya gameplay yang mainin negatif status. Pertama kalinya atribut Glacio bakal punya negatif status, yaitu Glacio Cave, dimana Yuki akan memberikan Frostbite secara stack buat penumpukan damage-nya sekaligus ngurangin Glacio Resistance musuh. Artinya Yuki akan menjadi main DPS yang bakal punya damage sakit dengan waktu on field yang lebih lama buat ngumpulin stack-nya. Terakhir kali main DPS Glacio yang bagus itu Yakult merah ya? Maksudnya Carlota. Nah, kali ini bukan Yakult nih, tapi Momi ya. Apakah worth it buat 3 gacha player baru? Jawaban gua worth it. Apalagi buat kalian yang masih cari-cari DPS. Katanya Yuki ini bisa jadi solusi buat endgame seperti Tower of Adversity ataupun Whimpering West. Karena damage-nya broken banget. Jadi yang mau ikutin meta, gua saranin gacha Yuki sebagai main DPS Glacio yang jarang-jarang muncul. Tapi kalian perlu pertimbangin dua hal. Pertama, mekaniknya. Buat player baru, jujur mekanik negatif status yang mainin damage overtime itu tidak ramah sih. Kalian bisa lihat ke contohnya, yaitu Kartetia. Butuh quick swipe yang tepat agar rotasi dan damage-nya maksimal kan. Kecuali kalau kalian memang merasa punya mekanik tinggi dan jago, itu nggak masalah. Tapi buat yang skill issue, cuma asal pencet doang, mending pikir-pikir dulu dah. Kedua, timnya. Sebagai resonator yang bakal hadir dengan gaya bermain damage overtime menggunakan status negatif Glacio, cuma ada beberapa yang bakal cocok sama Yuki. Salah satunya Chisa, support Havok untuk negatif status. Buat kalian yang ngomong my bini gua Chisa investasi bodong nih ya, sekarang lihat dia punya panggungnya untuk tampil. Bahkan rumornya si Yuki ini dari satu tempat yang sama kan dengan Chisa. Mungkin mereka punya hubungan saudara, tante sama ponakan, kakak sama adik, atau mungkin mak sama anak gitu kan, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelasnya Chisa support terbaik buat Yuki. Bukan berarti Yuki nggak bisa tanpa Chisa ya. Support yang lain juga masih bisa, kayak Verina atau Shortkeeper. Lebih ke kurang maksimal aja, apalagi buat yang mengutamain meta dan tim premium. Selanjutnya di fase kedua nanti, yaitu Denia, si Dede Gemes yang menjadi primadona semenjak kehadirannya di story 3.2. Bahkan pemain sampai membandingkannya dengan Sidrika. Mereka skip cuma demi Dede Gemes satu ini. Emang manis sih. Apalagi pink ya kan. Siapa juga yang gak tertarik kalau begini. Denia nantinya adalah resonator fusion dengan weapon rectifier. Secara penampilan emang udah wah banget. Pink manis ala-ala Tuan Putri. Siapa yang tidak kepincut padamu, Dek? BTW, legal gak sih kalau sama Denia? Seperti Yuki, Denia juga bakal punya transformasi ketika menggunakan Liberationnya.
wujud gelap dari sisi dirinya yang secara story bahkan belum menjelaskan. Anjay, gue jadi ingat sesuatu nih, ya kan? Dulu warna pink tak ganas, sekarang tak tukar warna hitam, mantap. Anyway, Denia kan mata-mata Fraxides. Apakah mungkin wujud hitam itu adalah Alep One seperti yang banyak dikatakan? Berarti waifu kali ini kriminal dong, sama kayak soal mekanik dan gameplay. Katanya Denia adalah puzzle untuk melengkapi tim Fusion Burst-nya Emmet. Selain itu, dia juga bakal ngasih efek crowd control dan memaksimalkan damage resonator fusion di tim, ngasih buff liberation lewat outer skill-nya. Denia juga punya kemampuan ngasih coordinate attack. Ketika dia off field, tetap bisa bantu ngasih damage. Bisa dibilang, Denia ini akan hadir sebagai sub DPS yang bagusnya buat tim fusion atau fusion burst aja. Apakah worth it buat 3 gacha player baru? Jawaban gua kurang worth it. Pertama, Denia itu sub DPS yang lebih bagus kalau satu tim dengan main DPS fusion. Contohnya seperti yang banyak dikatakan kalau Denia adalah kepingan puzzle untuk melengkapi tim fusion burst-nya Emmet kan. Berarti bakal kurang fleksibel untuk dibawa ke tim lain sesuai dengan buff dan gameplaynya. Catat ya, gue nggak bilang nggak fleksibel, tapi kurang fleksibel aja kalau ingin dipadukan dengan yang lain. Soalnya buff dia lebih bagus ke yang fusion aja. Paling bagus memang adalah Emmet sebagai main DPS untuk Denia. Jadi kalau yang nggak punya Emmet, mungkin fusion yang mentok-mentok bagus canggih kan? Atau mungkin Encore gitu kan? Gua nggak tahu, cuma perkiraan doang. Sedangkan buat yang punya Emmet, berbahagialah karena sub DPS-nya untuk tim Fusion Burst itu sudah ada. Kedua, sama juga kayak Yuki, yaitu timnya. Menurutku bakal muahal banget karena Emmet sebagai main DPS-nya udah rilis di 3.1 kemarin dan belum tahu kapan bakal rerun lagi. Selain itu, tim premiumnya Fusion Burst bakal butuh support negatif status yaitu Chisa. Katanya Chisa bakal rerun juga nanti di 3.3. Kalau kalian pengen gacha Chisa, pasti bakal butuh banyak asteroid dong. Ya kalau kalian sultan tinggal top up duit dari bokap langsung beres, no problem bro. Tapi buat kalian yang modal F2V, duit masih mikir-mikir buat game, udah siap dah tuh dikeringin, tak bersisa. Mending gacha yang pasti-pasti aja. Apalagi ada beberapa resonator yang bakal rerun juga. Buat yang mau lengkapin tim atau sekedar koleksi, boleh tuh. Kesimpulannya, yang menurut gue worth it di gacha itu, khususnya player baru adalah Yuki, karena main DPS. Kalau Denia, gue tidak terlalu menyarankan. Kecuali emang kalian punya DPS bagusnya, contoh kalian punya Emmet. Fine buat gacha. Tapi kalau kalian berpegang pada pemikiran gacha karena waifu seperti di video gue yang ini, ya bodo amat lah ya. Dua-duanya pun dilibas. Gak peduli tim premium atau meta. Kering dah kalau mau dikeringin sama Momi dan Dede Gemes. Ya semuanya balik lagi ke kalian, duit-duit kalian, game-game kalian dan akun-akun kalian. Gue di sini cuma menyarankan aja. Kalau kalian suka videonya, kasih like. Kalau ada pertanyaan atau sekedar yeping, silahkan di kolom komentar. Gue bakal jawab dan balas sebisa mungkin. Subscribe kalau kalian suka channel gue, biar ikutin terus info dan tips buat pemula. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa. See you guys, sampai ketemu di Solaris.